Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Mas ya. Ini masih siang. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di PIA Podcast ini aja dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Dan kali ini kita bersama dengan mahasiswa Polkes Polkes Raya. Raya. Iya. Udah janjian tadi emang dibuat ya. Tapi itu supaya semangat dan semoga teman-teman pendengar atau yang nonton ini juga tertarik ya. Kali ini temanya spesial banget tentang yang namanya apa tuh? Tentang apa Nadia? Tentang yang namanya jalur penerimaan mahasiswa baru ya. Dan di sini teman-teman wajib nonton bagi yang mau tahu informasi apa dan segala pengalaman yang dilalui oleh mahasiswa ini. Nanti kita dengarkan satu-satu. Ini ada 5 orang langsung saya datangkan ya. Ada yang dari perawat, ada bidan dan ada yang dari gizi. Sebelum mulai kita intro dulu ya supaya enak. Intro. Ya, terima kasih sudah lihat intro kami dari intronya podcast Pia ya. Intronya Pia deh karena podcast itu sudah ada di Pianya itu sendiri ya, podcast ini aja. Oke, sebelum mulai lebih dalam, kita tanya dulu masing-masing nih. Dari tadi kan sudah perkenalan mulai dari yang ujung dulu kali ya. Silakan, dari siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Maya Fitriani, biasa dipanggil Maya. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Oke, sebelahnya tuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahrina Nurfaiza Mursida, biasa dipanggil Eza. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Reguler 26F. Oke, silakan. Baik, halo, perkenalkan nama saya Igni Soleha, biasa dipanggil Igni. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Oke, satunya. Nggak apa-apa, santai. Memang Halo kaki saya semua. usil. Halo semua, saya Dian Seris, bisa dipanggil Seris. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, reguler 25B. Saat ini saya sedang menginjak semester 2. Woi, semester 2. Ini, siapa kamu? Halo, perkenalkan nama saya Nadia Ananda, biasa dipanggil Nadia. Saya mahasiswi dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Reguler 10A. Saya sekarang berada di semester 2. Oke, kelasnya 10A ya. Emang ada lagi? Ada Pak, untuk STR Gizi ada 10A dan 10B. Dibandingkan keperawatan mengerikan. Keperawatan kita ada 6 ya. Ya, Kalau di bidan ada berapa? ada 2. Oh, ada 2 A dan B juga. Kebayangkan berarti mahasiswa kalian kayak gimana ya. Oke, itu tadi singkat ya perkenalannya ya. Selanjutnya ini saya sebenarnya sudah ada list pertanyaannya ya. Dimulai dari bagaimana nih? Kesan masing-masing. Sekarang saya coba dari Nadia dulu. Kesan 1 semester pertamanya kayak gimana? Jujur ya Pak, selama 1 semester pertama itu rasanya berat banget. Apalagi kan baru mahasiswa tuh beda gitu cara pembelajarannya dari segi tugasnya. Apalagi di sini ada praktek gitu ya Pak. Belum lagi laprak. Ya jadi lumayan seru sih sebenarnya. Seru dan menantang. Ya menantang gitu. Dari praktek laboratoriumnya segala seru pokoknya. Oh gitu. Setuju nggak kalau kalian? Yang dari keperawatan gimana? Kalau yang dari keperawatan? Kalau saya setuju sih. Tapi apakah lebih berat atau ada yang berubah dari transisi SMA ke perkuliahan gitu? Ya, lumayan beda. Terus pertemanannya juga jauh lebih beda dibanding SMA dulu. Memang pertemanannya seperti apa? Nah, sekarang gantian Anda, Zahrina tuh kayaknya mau ngomong tuh Zahrina tuh. Kalau di SMA tuh kayak kayak circle-nya tuh masih apa ya? Masih nyatu apa? Masih utuh. Terus kalau di kuliah nih kayak kepisah, terus saingannya lebih berat gitu. Ada persaingan. Ngeri, ngeri ada persaingan. Apakah setuju gitu, Igni?
Ini Mbak Ikni nih, gimana? Setuju, kalau saya setuju. Tapi kalau di saya tuh lebih kayak mendukung satu sama lain aja gitu. Mendukung Kayak satu sama lain. saling membantu gitu, lebih support. Oh, gitu justru sama lain. dengan ketidak apa ya beragaman itu tadi bukan berarti kita memisahkan diri, tapi justru kita juga harus belajar menyesuaikan kayak gitu ya. Kalau Mbak Seris gimana? Kalau dari saya sendiri jujur masuk ke dalam masa kuliah ini sangat-sangat berat adaptasinya, Pak. Kalau dari saya itu dari cara belajar saya itu orangnya gampang lupa. Sedangkan saya masuk bidan ini banyak yang dihafal. Jadi kayak perlawanan Semua seperti itu. gitu harusnya ngomong ya, semua kayak gitu. Sedangkan saya banyak yang lupa. Jadi kuliah ini benar-benar dituntut gimana caranya supaya jadi diri sendiri juga iya, cari cara belajar sendiri gimana. Soalnya waktu SMA kan kita lebih banyak Suapin. dituntut disuapin sama guru kayak ayo dikerjain tugasnya ini nih. Kalau kuliah nggak kayak gitu, mau kerjain ayo, enggak ayo, nilai tanggung sendiri kayak gitu, IPK tanggung sendiri Iya, kayak gitu. betul. Terus kalau pertemanan ini lebih unik sih, Pak. Kayak saya kan SMA berbaur ya, kayak banyak temennya yang lawan jenis segala macam gitu kan, banyak dari kelas lain bisa. Kalau dari bidan ini kayak lebih have fun di kelas sendiri karena teman-temannya saling support. Apalagi cewek semua. Ya, cewek semua bener-bener seru banget. Apalagi kalau lagi jam istirahat nunggu kelas masuk selanjutnya, makan bareng biasanya di kelas sambil cerita-cerita kayak gitu sih, Pak. Sangat variasi ya. Dan itu pengalaman yang menarik dan berkesan. Saya harap teman-teman nanti yang nonton ini mahasiswa-mahasiswa baru tahu lah gambarannya seperti apa yang namanya dunia perkuliahan itu sendiri ya. Tapi kalau Nadia sendiri gimana menanggapinya semua yang dari disampaikan mereka itu? Apakah sebegitu menariknya dunia perkuliahan itu, Nadia? Sebegitu menariknya kah? Bagi saya dunia perkuliahan itu sungguh sangat menarik ya Pak, karena banyak perbedaan gitu dari dunia sekolah yang sudah lama berlalu. Sama sekolah kan 12 tahun, jadi Ya beda. betul. Dan cara kita menghadapi masyarakat lingkungan yang lebih dewasa itu juga berbeda ya. Saya juga dulu waktu pernah tuh sewaktu ketika pertama kali kuliah di negeri orang, bukan di negeri orang ya, di luar pulau gitu, di kota orang gitu. Sampai suatu ketika saya bahkan pernah sampai pengen banget menggunakan bahasa Banjar. Pengen dalam satu hari itu cuma pengen bahasa Banjar gitu loh. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Nah, ya kayak gitu-gitulah itu. Jadi apa ya? Jadi ke bawah-bawah dan itulah jadi cerita sekarang. Jadi dulu tuh waktu di Jember, saya kebetulan dulu kuliah apotekernya di Jember. Suatu hari itu ada satu teman kakak tingkat saya, kebetulan dia dulu sempat kuliah di Unlam, habis itu dia pindah ke Jember. Nah, dia pas di Jember itu ada sekali ketemu saya, langsung saya luapkan tuh semua bahasa Banjar saya. Dan akhirnya kadar level bahasa Banjar saya alhamdulillah saya sudah bisa, udah nggak pengen lagi, udah gitu selesai. Itu menarik banget ya. Nah, maka dari itu teman-teman yang namanya perkuliahan itu memang adalah level belajar di tingkat yang lebih dewasa lagi, sehingga kalian juga harus bisa menyesuaikan dengan lebih baik lagi. Oke, itu pertanyaan pertama. Wah, banyak nih pertanyaannya nih. Kalau ada yang salah jawab nih bisa dikurangi nilainya. Selanjutnya adalah pandangan kalian dari masing-masing profesi. Ada yang perawat, ada yang bidan, dan ada yang ahli gizi. Kita tanya ya, dimulai tadi sudah dari ahli gizi, sekarang dari ahli bidan nih. Ahli bidan, dari calon bidan, gimana? Bagaimana perawat yang ideal di pandangan bidan? Astagfirullah, kebiasaan. Oke, dari seorang bidan, pandangan kalian bidan yang sempurna itu seperti apa? Ada nggak? Yang wannabe gitu. Bidan tuh harus kayak gimana sih sebenarnya? Ya, saya tahu di dunia sana kan nggak ada yang ideal ya. Cuman pandangan kalian yang ideal, menurut kalian yang namanya bidan itu seperti apa? Jadi nanti saya berharap dengan ini pemirsa tuh atau yang mendengar itu bakalan tahu, oh bidan tuh gambarnya orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kerjaannya ngapain? Kan kadang-kadang bidan mungkin orang taunya cuma melahirkan doang ya. Padahal skupnya banyak ya. Gimana tuh? Ada yang bisa jelasin? Mau Seris atau mau Ikni? Silakan.
Nah, Jadi kalau menurut pandangan saya terhadap profesi nantinya menjadi bidan itu, kalau dari segi profesi itu bidan itu seorang wanita yang mencakup pekerjaannya itu ke mulai dari persalinan, hamil, persalinan hingga akhir hayat seorang wanita tersebut, Pak. Gitu. akhirnya ya, Iya, jadi misalnya dia saya baru tahu, sampai saya dia baru masa tahu. menopause tetap Heeh. ke bidan seperti itu. Jadi sampai dia nggak cuman ke bidan itu nggak cuman waktu dia hamil, persalinan, tapi sampai dia sudah punya anak, anaknya umur berapa, sampai dia mengalami masa menopause, tetap bidan tanggung jawabnya seperti Oh itu. gitu. Wah penting banget ya berarti ya. Apalagi namanya wanita kan penguasa dunia ya. Bagi laki-laki. Eh, jadi job desk-nya banyak dong kalau gitu. Dan banyak orang berpikir kalau bidan itu cuma di persalinan, Nah cuma di. betul. Nah, sebenarnya ruang lingkup bidan itu banyak, Pak, terutama bagian konseling. Biasanya kan Oh, kalau ibu-ibu itu kalau lebih nyamannya sesama tuh pasti bawaannya bercanda, begibah, curhat dan segala curhat hal kayak gitu gitu. ya. Jadi bidan itu gimana caranya kalau misalnya ruang lingkupnya ya menurut saya itu harus pintar-pintar berkomunikasi sebenarnya. Jadi nggak melulu tentang persalinan, nggak melulu tentang eh, hamil seperti itu, tapi remaja juga bisa Oh kan remaja gitu, juga. juga bisa Pak. Jadi ada yang namanya seperti posyandu remaja Oh yang iya dilakukan iya. di awal podcast saya, Iya itu. itu juga bidan juga bisa ikut mencakupi Oke. seperti itu Pak. Menarik ya. Ikni mau nambahin kira-kira apa? Kalau saya nambahin sedikit yang Ah, ini. Kayak di luar sana pandangan orang-orang tentang hmm. profesi bidan tuh mungkin sedikit emosian mungkin ya. Oh gitu Iya, Kak. iya, Bener Pak. bener Jadi Pak. bidan tuh Maksudnya kayak Jadi cuek sedikit gitu. kayak emosian tuh gimana tuh? cepat marah gitu. Mungkin banyak yang diomelin bidan gitu ketika Oh ya konseling. ya ya benar benar pernah pernah dengar tuh. Jadi ada istilahnya aku nggak mau deh ke bidan itu, marahin terus istrinya. Iya. Oh itu juga kayaknya stigma dokter juga gitu beberapa. Tapi bidan paling sering saya denger Iya, tuh. Entah bidan kenapa itu benar galak. cuek gitu. Padahal lah kalau galak gimana dong dalam hal kualitas komunikasi yang kalian sampaikan tuh? Kayak gimana harusnya berarti? Nah, berarti kayak harus lebih sabar menjelaskan tuh lebih kayak mana sih bahasanya Kayak lebih ramah, lebih lebih ramah sabar, lebih kayak sopan. Pokoknya gimana caranya supaya kita itu dilatih ya di ya sini ya, dilatih buat supaya cara bisa konseling yang baik ya konseling gitu. yang baik, Oh terus gitu. mendekatkan diri pada klien atau pasien kayak gitu, dan cara berkomunikasi yang baik intinya Pak, seperti itu Oh Pak. alah. Jadi di sini juga diajarkan tentang konselingnya, jadi tidak dilepas gitu buat kayak langsung terjun. Menarik ya. Jadi pekerjaan bidan itu adalah dunia tentang yang namanya wanita itu sendiri dari awal sampai akhir hayat bahkan ya. Wow. Dan itu kan anggapannya puluhan tahun ya anggapannya. Makanya bidan-bidan itu senior. Apa masa kerjanya juga panjang banyak ya. Alhamdulillah sekali. Menarik ya. Itu dari bidan. Coba dari keperawatan. Gimana? Kalau dari perawat yang menurut kalian seperti apa sih gambaran seorang perawat itu? Silakan. Jadi saya pikir awalnya perawat itu kan awalnya saya pikir cuma nyuntik doang, masang Ya itu infus. betul. Gampang sutak Iya. sutik kayak gitu. Terus setelah masuk Poltekkes ini ternyata perawat tuh bukan itu aja tugasnya. Tugas perawat tuh apa? Tugas perawat tuh Itu minta tanya tuh, aduh minta bantuan tuh. kebanyakan biasanya orang orang masyarakat itu bilang kalau perawat tuh kan pembantu dokter. Sebenarnya Hmm. perawat itu jauh beda gitu dengan dokter. Kami juga perawat punya profesi namanya profesi nurse. Jadi Ah. eh, bisa dihilangin gitu stigma Oh iya, masyarakat stigma yang tentang seperti itu ya iya pembantu. Maaf ya, bukan kata kasar itu. Sebenarnya adalah lebih ke arah pembantu yang memang job desk-nya kan memang membantu dokter karena dokter sendiri kan lumayan kelimpungan ya dengan pasien sedangkan perawat itu memang didesain untuk bisa support lebih cepat kayak gitu ya. Saya harap nanti perawat bisa lebih modern dan lebih canggih lagi. Lah kalau kamu sendiri dari Zahrina sendiri ada nggak eh, job desk dari seorang perawat itu bisa dijelaskan apa saja dan beban-bebannya apa aja sih? Kalau setahu saya ya, saya kan farmasis nih. Setahu saya sih kayak perawat itu adalah anu itu loh apa? Lebih banyak menghafal anatomi tubuh yang saya tidak mengerti kadang-kadang. Saya taunya bahasa tuh secara umum aja misalkan liver berarti hati, rongga mulut, rongga hidung, itu dia pakai
skapula ini, skapula. Saya juga sampai bingung. Gimana kalau kamu pendapatnya? Dari Zarina atau dari Maya gimana? Saya Hmm. lumayan sih banyak hafalannya. Terus Berat. berat ya. Nah, kalau Zarina gimana? Terus ada pelajaran farmakologi, ngapal Heeh. obat juga. Saya pikir Heeh. dulu nggak ada yang kayak gitu, ternyata ada. Iyalah, kan harus ngambil Iya. juga. Oke, cukup mungkin ya. Oke, sekarang dari ahli gizi nih. Gimana? Seorang ahli gizi itu kerjaannya ngapain sih? Calon ahli gizi, sorry. Saya dulu mikirnya ahli gizi itu cuma kerjaannya masak. Ya, Kenapa menggunakan kata masak ya? Saya speechless, kaget saya sebenarnya. Apa itu? Gimana? saya dulu mikirnya ahli gizi ini cuma tukang masak di rumah sakit. Oh, oke. Heeh. Tapi biasanya kalau saya mikirnya gini, ahli gizi itu sebenarnya profesional, yang masakin ada lagi gitu. Tapi yang masakin itu manut sama arahan dari ahli gizi. Kayak gitu nggak sih? Iya. Alhamdulillah benar berarti. Tapi yang apa aja yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli gizi itu, fokusnya apa sih sebenarnya? Apakah hanya nutrisinya saja? Apakah bisa dikaitkan dengan kesehatan atau bagaimana kayak gitu? Gimana menurut kamu? Sebenarnya nutrisi dengan kesehatan itu bersinambung ya, Pak. Mm, mm, Kalau kita makan makanan yang bergizi, bernutrisi, mm. itu baik untuk kesehatan seperti Ya, sehat jantung kita. jantung sehat, terus Mm, badan juga sehat kalau kita makan makanan yang seimbang. mm. Apalagi nanti saat ini di antara tiga kita semua nakes lagi fokusnya ke stunting ya. Stunting, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana supaya bisa menjunjung nanti di Indonesia 2024. By the way, 2024 2045 ya, Indonesia Emas 2045. Sekarang 2024, 2024 45 berarti sekitar berapa tuh? 21 tahun lagi ya. 21 tahun lagi kalau ada yang melahirkan tahun sekarang, itu berarti waktu remaja, waktu kuliah itu sudah Indonesia Emas. Jadi justru sekarang harus kita gencar loh buat ngadepin itu ya. Nah, makanya kolaborasi yang seperti ini harus dilakukan, apalagi di sini ada perawat, ada bidan dan ada ahli gizi yang tentu sangat berperan aktif terhadap yang namanya stunting itu. Oke, itu tadi gambaran mereka tentang profesi mereka ya, dari ada yang latar belakangnya di sekolah di kebidanan, keperawatan dan ada di daerah gizi. Selanjutnya, saya pengen tahu ini dari masing-masing pribadi kalian ya. Apa yang melatar belakangi kalian memilih Poltekkes Kemenkes Palangkaraya? Sekarang sudah dari bidan, dari gizi, sudah dari perawatan. Gimana? Kenapa memilih Polkes Raya? Karena yang pertama di sini kan negeri. Heeh. Terus eh, sudah terkenal kampus yang bagus untuk tenaga kesehatan. Oh, stigma yang itu stigma yang bagus tuh, alhamdulillah. Lanjut. Oh, ganti. Oh, ya udah ya. Gimana? Kalau Kalau menurut Zahrina gimana? kalau saya sama kayak di bawah naungan negeri, terus Heeh. di bawah naungan Kemenkes. Kemenkes, heeh. Terus yang kedua UKT-nya lebih terjangkau lah daripada kampus yang lain. Oh, gitu. Terus di sini tuh banyak prakteknya dibanding teorinya. Jadi kalau pas kerja nanti nggak kaget. Ya, itu aja. Dan praktek itulah yang memang diperlukan Iya, oleh untuk dunia kerja ya, karena kalau semakin ahli semakin mahir kan anggapannya semakin terlatih ya, dan siap terjun kapanpun di masyarakat. Bagus sih jawabannya, keren keren. Nah, sekarang kalau dari kebidanan nih sendiri, mengapa milih kebidanan Polkes Raya? Tapi Pribadi. karena saya mau nambahin sedikit nih. Nanti aja deh saya tambahin. Silakan silakan bidan. Ini Tadi pribadi saya. nih, dari pribadi. Dari pribadi. Kalau yang pertama karena orang tua, Mm-mm. yang pertama. Terus karena Polkes saya juga, saya kan domisili Palangkaraya jadi dekat Mm-mm. sama univ negeri juga kan, Mm-mm. dari naungan Kemenkes. Kemenkes juga. Mm-mm. Untuk dananya terjangkau juga Mm-mm. daripada swasta. Mm-mm.
Tapi kenapa bidat? Karena kalau saya orangnya kurang kurang suka bersosialisasi dengan laki-laki sebenarnya. Oh. Makanya milih bidanan. By the way, betul banget, betul banget. Waktu saya selisihan ketemu sama Mbak ini, dia tampilannya sebenarnya agak beda, tapi saya yakin sebenarnya orangnya bisa diajak ngobrol. Oke, good lah. Tapi terima kasih. Itu sekilas pertemuan saya dengan Mbak Ikni itu menarik banget dan berkesan bagi saya ya. Berkesan positif. Oke, selanjutnya gimana Mbak Seris? Kalau saya yang pasti pertama karena orang tua. Ah. Orang tua masuk sini, terus yang pasti karena dekat juga. Karena kalau mau keluar daerah itu karena saya anak bungsu, orang tua saya kalau bahasa Dayak itu puang kalewa, kayak nggak rela gitu Pak, jadinya Agak berat. agak Ya, berat betul. gitu. Jadi saya juga memilih yang dekat dengan stigma kampus yang katanya memunculkan atau meluluskan tenaga kesehatan yang bagus di sini. Itu saya juga lihat dari akreditasinya juga oke kampusnya, jadi saya Kenapa masuk ke tidak sini. ya? Ya kenapa tidak gitu, udah Kenapa tidak dekat, masuk negeri sini ya? juga UKT-nya rendah, juga habis itu bagus pokoknya gitu Pak. Alhamdulillah. Berarti nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak milih Polkes Raya ini sebenarnya. Kalau misalkan mau kuliah di Polkes Raya dan jurusannya ada yang diminati, ada gizi, ada keperawatan, ada kebidanan, nanti bisa aja datang ke sini. Nah sekarang gimana? Gimana Nadia? Nadia ini dari apa? Dari mana? Program studi Sarjana Terapan Gizi. Oke. Gimana tuh kalau menurut Nadia? Mengapa memilih Polkes? Yang pertama sama seperti Teman-teman yang lain. teman-teman yang lain, ya disuruh orang tua saya untuk Oke, lanjut. untuk kuliah di Palangkaraya. Kata ayah saya terserah milih yang di mana aja asal di Palangkaraya. Oh, gitu. Jadi saya sudah browsing semua Infonya. semua kampus yang ada di Palangkaraya. Saya lihat-lihat yang mana yang sesuai dengan minat saya untuk masuk di sini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk sini, Pak. Nah, dari semua pengalaman itu tadi, menurut Nadia dulu, kita tanya Nadia dulu. Ada nggak menurut kalian dari awal itu bagaimana ternyata pas di dalam tuh, wah ternyata luar biasa nih kampus sebenarnya. Ada yang dibanggakan kayak gitu, gimana? Ada nggak? Kalau dari stigma kan kalau biasanya kalau dari sosmed ataupun dari Instagram ataupun apa kan terbatas hanya di itu aja kan unggulannya. Tapi kan kalau sudah gabung biasanya tahu nih, wah ternyata di sini tuh sangat pembelajarannya lebih detail, lebih banyak praktik dan itu benar kayak gitu, dan apalagi yang diajar sama orang-orang profesional kayak gitu. Gimana menurut Nadia? Ini enggak. Gimana menurut Nadia? Menurut saya bangga banget masuk di sini, Pak. Karena apalagi saya jurusan gizi. Ternyata kuliah di sini ini luar biasa banget rasanya. Dari segi pengajarnya bagus nggak? Untuk dosen yang mengajar semuanya bagus-bagus, profesional semua, terus tegas. Penyampaian materinya juga bagus. Apalagi materinya saya ya, betul ya. Nanti ada waktunya, kalau kebidanan ada waktunya. Nah itu pandangan dari Nadia. Sekarang dari keperawatan sendiri. Dia kan tadi sudah saya singgung ya, bagaimana saya mengajar. Awas kamu kalau nggak bikin saya bagus. Nggak santai aja. Sekarang gimana? Yang awalnya ini kan mau masuk keperawatan nih. Wah keperawatan ini kayaknya biasa-biasa aja nih. Pas ternyata udah gabung, ada yang wah nggak dari situ? Ya pengajarnya, dosennya, bapak ibunya pengalaman semua. Dan itu senior semua loh, serius itu senior semua dan hebat semua. Gimana kalau kamu sendiri berkomunikasi dengan orang-orang yang profesional kayak itu? Belajar apa aja kamu yang bisa kamu ambil pelajarannya? Cara mengajarnya, terus teknik pembelajarannya itu bagus semua gitu. Terus saya paling suka di kampus ini perpustakaannya sih. Emang kenapa sama perpustakaannya? Gimana? Bagus, luas, terus adem. Ini adem. By the way, ini perpustakaan kita ya. Nih. Di semuanya
Ya gitulah pokoknya. Datang aja ke sini kalau mau lihat ya. Silakan datang ke sini di Geobos. Geobos nomor berapa saya lupa. 32. Aduh, saya dosen masa lupa sih. Oke, Geobos nomor 32, nanti kampus B di situ ada dan bukanya selama hari kerja ya. Iya. Ada lagi nggak? Kalau si Zahrina gimana? Yang Yes. dari awalnya biasa-biasa aja pas masuk, oh ternyata luar biasa nih kampus nih, gitu. Ada nggak? Pas saya ngelihat dosennya ngajar, Hmm. terus tuh langsung kayak lumayan paham gitu dengan cara dosennya ngejelasin. Hmm. Terus komunikasi dengan dosennya juga bagus aja. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak di Polkes Iya. Raya. Nah kalau dari kebidanan kayak gimana nih? Biasanya kalau bidan ini karena ibu-ibu ya lebih hati-hati cara memilihnya tuh selected. Gimana tuh menurut kamu? Kalau untuk para pengajar ya profesional semua dan penyampaiannya. Dan yang saya kagum itu ketika ternyata di sini tuh ada alumni yang bisa kerja di luar negeri kan. Oh iya Ya, betul. Ini di apalagi keperawatan ada ya, juga. apalagi sekarang Polkes Raya salah satu strategi kejarnya tentang visi mendunia. Nah, Ah. di situ kita kayak diharapkan banyak lulusan dari Polkes Raya yang bisa bekerja di luar negeri. Wah, Seperti itu. betul banget ya. By the way, kita punya tuh di keperawatan ada. Kebidanan udah ada ya? Belum, tapi akan segera. Oh, tahun ini ada. Wah, gila. Oh ya, betul. Nah, betul. Kita lagi saat ini sebenarnya programnya sudah ada dan nanti akan di launching atau sudah di launching saya kurang paham. Tapi yang jelas dari SDM-nya sudah ada, dari infrastrukturnya sudah ada, bahkan saya termasuk di situ. Aduh, semangat ya, harus semangat ya, harus bisa. eh dan itu kelasnya memang mendunia. Memang kita sesuai dengan arahan Pak Direktur kita ya untuk bisa mengembangkan Poltekkes ini menjadi lebih gede lagi dari skalanya tidak nasional lagi bahkan internasional. Kalau Mbak Seris gimana? Apa yang menurut Mbak Seris luar biasa dari kampus kita ini? Lebih ke arah shock sih Pak, Wah, karena saya shock. mikirnya gini. Menarik nih. Ya benar. Di antara yang Eh, lain tuh ya, kaget dengan sesuatu yang bagus, ini shock. Gimana tuh? kalau saya itu kan pandangan saya sebelum masuk sini kan bidan itu semuanya perempuan. Saya kira yang tenaga pengajarnya itu juga perempuan. Terus saya ada waktu itu pertama kali masuk dosen, bapak ada bapak masuk, kenapa ini yang ngajar ini dosennya cowok, saya kayak shock gitu. Hah? Oh ternyata pandangan saya itu salah, ternyata kalau misalnya pengajar yang profesional itu juga ada yang dari luar dan itu bisa yang bapak-bapak Oh seperti itu, jadi gitu. saya lebih kayak shock aja sih Pak. Pengalaman kaget ya Iya, sebenarnya ya. soalnya kan salah satu tujuan saya masuk bidan itu kan karena saya sama kayak Ikni tadi, kayak nggak suka bersosialisasi dengan laki-laki sebenarnya Pak. Jadi lebih ke ruang lingkup perempuan. Jadi kayak lebih having fun sama perempuan. Dan saya kaget ada dosen laki-laki Cowok kayak gitu ya. ini ngajar apa ya? Ternyata ngajar kuliah umum seperti itu. Oh gitu, lagi banyak kuliah umum. Berarti kan dari segi pengajarnya itu sendiri sangat ya, sangat kolaboratif ya. Ada diajar selain perawat, tentu kalau yang di keperawatan kan ada kefarmasian. Di sini juga kan ada pakai apoteker. Kalau di keperawatan ada saya dan Mbak Vina, ada kalau di bidanan ada Mbak Sukma, kalau di gizi ada Bu Lamia sama Bu Mbak Iin. Ya, Mbak Iin. Dan di situ memang kami semua memang lulusan farmasi. Ada dokter juga kan ya? Iya, ada Ada Pak. dokter juga ada, nanti Pak Tofis kan kebetulan dokter juga tuh. Dari sini dokter Objin ada kan ya? Oh tapi ada kan nanti bakalan. Oh ya. Maksudnya di sini kita bisa lihat bahwa Polkes Raya sendiri karena menjaga standar mutu yang bagus, dia juga mempertahankan komposisi pengajarnya itu dari orang-orang yang profesional kayak gitu. Itulah yang bikin unik dan semakin memperkaya bagaimana lulusan-lulusan itu agar bisa stay tune, langsung tune in ke dalam dunia kerja. Pertanyaan selanjutnya, tentu kan kalau mau masuk itu kan ada jalur-jalurnya ya. Yang kalian tahu jalurnya apa aja? Bisa dari bidan nih, dari IKNI ataupun dari series. Gimana? Jalurnya apa aja sih? Ada PMDP, Ah, si mama, ah, si mami, ah. Kalau Mbak IKNI apa ngambilnya? dari si mami. Si Mami, Mandiri. Kalau Mbak Anu? Kalau saya sih mama. Si Mama, menarik juga. Kalau Mbak Anu? Kalau saya si Mami juga. Si Mami. Sampingnya?
Kalau saya PMDP. Oke. Yang terakhir, Nadia. Saya lewat jalur PMDP, Pak. Oke. Sekarang saya tanya yang PMDP dulu ya. Karena yang paling duluan kalau nggak salah PMDP ya. Mengapa PMDP? Gitu. Karena kemarin tuh kan kami tuh sekelas sama yang lain. Oh, di Iya, SMA. di SMA. Terus tuh mereka tuh ngajak, kita daftar sini yuk. Ngelihat dari IG Polkes Raya. Terus iseng aja daftar dulu, ternyata masuk. Dari berapa orang itu ceritanya tuh? Sekitar 8 orang tapi yang masuk 6 kah? Yo lumayan banyak ya berarti. Alhamdulillah. Berarti duanya nggak keterima. Iya. Sedih dong. Mm-mm. Rugi dong ya gitu ya. Oke. Lalu kalau Nadia gimana? Kenapa yang dipilih jalurnya PMDP? Karena waktu saya share browsing kampus ini Yang tadi ya. yang Ceritanya. sedang masa pembukaan jalur PMDP, Pak. Terus Hmm. saya lihat tanggalnya, masih lama Hmm. waktu tutupnya. Hmm. Jadi saya coba daftar, Hmm. saya siapin berkas segala macam, ternyata masuk. Oh gitu. Terus jalur Lalu merasa kayak gimana tuh waktu pengalaman mendaftar? Adakah kesulitan atau gimana kalau Nadia? Untuk kesulitan pasti ada, Pak. Apalagi kan saya dari luar Kalimantan Tengah. Untuk mengantar berkas ke sini untuk waktu aja sih, Pak. Oh gitu, Berkasnya. perlu effort lebih ya, effort lebih. karena jauh itu tadi. Tapi alhamdulillah sudah bisa gabung ya, super. Seneng banget berarti. Seneng, Pak. Saya rada nggak nyangka saya masuk. Berarti kampus impian juga tuh kayaknya kalau bisa sampai seperti itu kan. Oke, dari PMDP si Mama. Nah, sekarang orang yang si Mama siapa? Tadi enggak. Oh, beda. Oke. Gimana Seris? Jadi awalnya itu saya bisa masuk si mama itu pas saya kan awalnya nggak ada cari tahu tentang info kampus-kampus. Karena saya mikirnya ya udahlah nanti aja kayak gitu karena saya orangnya terlalu santai gitu, Pak. Pas buka loh jalur PMD udah ditutup ternyata. Oke, saya lewat 1 hari gitu, Pak. Ih, sedihnya. Kenapa lewatnya cuma 1 hari? Kenapa enggak seminggu? Kalau seminggu kan enak ya. Udah lega. Kalau 1 hari mah itu mah aduh kasihan dong. Dan itu yang buat jengkelnya lagi, Pak, itu tuh bedanya saya bukanya itu jam 1 malam dan itu baru lewat beberapa menit yang lalu. Jadi tiba-tiba bangun malam gitu ya. Scroll gitu ya. Udah lewat. Sedih banget. Gara-gara diingetin mama tuh. Oh gitu. Saya lagi drakoran. Jangan drakoran terus, coba dicari infonya. Terus itu langsung buka. Lah udah lewat mah PMD. Tapi itu akhirnya gimana caranya kan langsung cari informasinya, kalau nggak salah itu 2 hari setelah itu ditutup buka si mama. Si mama langsung daftar aja sih, Pak, gitu. Di hari pertama pasti. Di hari pertama. Ngeri. Karena saya pasti menduga itu ada sesi di mana ada sesi treatment itu dari orang tuanya kepada dia. Ceramah dulu. Pasti disuruh tuh di treatment dulu. Jadi hari pertama buka langsung daftar tuh. Jangan-jangan pagi juga tuh. Enggak, Pak. Oh siang. Malam habis ada acara Oh, keluarga, habis itu gitu. langsung Langsung diatur. karena lagi moto-moto tuh. Dicek kayak gitu. Oh gitu. Sambil acara pun tetap standby ya untuk gitu. info pendaftaran itu. Nah, sekarang kalau dari si Mami kayak gimana? Ada punya cerita gimana? Mungkin dari Ikni aja dulu deh. Gimana? Kalau saya tuh awalnya tidak tertarik Pak buat daftar di sini. Ini yang paling gokil nih. Anti klimaks. Gimana tuh? Jadi kan sebenarnya tuh awal tuh ditawarin kan sama mama buat ambil kesehatan, katanya disuruh awalnya ambil perawat. Oh gitu. Terus saya bilang, saya takut darah kata saya gitu kan. Oh gitu. Tapi bukannya bidan juga lihat darah ya? Bahkan lebih banyak lagi darahnya ya? Terus saya tuh daftar di 2 universitas di Palangkaraya juga, sama-sama di Palangkaraya di 2 universitas. Di 2 tuh sudah keterima dua-duanya lolos. Terus ditawarin lagi kan, kalau takut darah katanya ambil aja gizi katanya gitu kan, ambil gizi. Terus saya ya udah deh coba daftar. Tapi pilihan pertama saya ambil bidan. Ngapain kamu? Ini yang paling gokil ya.
Dia di awal sudah bilang takut darah. Habis itu gak nyangka, ih kok aneh tiba-tiba ambilnya bidan. Sangat plot twist ya. Eh, kalau gimana kalau Maya sendiri? Kalau saya kan daftarnya Semami yang Heeh, kedua, heeh. benar-benar yang baru mau penutupan udah. Hah? Iya, Ini awal, ini akhir, menarik banget. Gimana tuh? seminggu seminggu sebelumnya kan sudah mau PKKMB nih. Betul. Seminggu sebelumnya baru daftar. Oh, deket mepet Iya, banget berarti dekat ya? mepet banget. Soalnya Heeh, kayak santai aja gitu. heeh. Taunya kan ternyata temen-temen yang satu sekolah juga pada banyak yang daftar Poltekkes juga, tapi lewat mereka lewat si mama. Oh, yang gelombang tengahnya yang si Iya. Mama tadi ya, Terus gelombang tuh baru Yuseri. dapat info juga dari mereka. Heeh. Jadi Kalau daftar. dibuka lagi kayak gitu, Iya, yang kalau dibuka terakhir. lagi. Oh, dan akhirnya masuk. Iya, alhamdulillah masuk. Gimana tuh persiapannya? Mepet dong Iya, kayak gitu. mepet banget waktunya, deg-degan banget. Ada nggak ya kendala selama itu? Kendala selama pendaftaran atau penyiapan? Hmm, Apa yang paling susah kira-kira? kemarin tuh nggak ada ngupload berkas sih. Oh gitu ya, Iya. nggak ada ngupload tapi gimana? Ada Hmm, cuma daftar dan tes iya, ya kalau daftar nggak salah dan ya? tes iya aja. Oh alhamdulillah, berarti lebih mudah ya. Tapi ya prosesnya ya harus deg-degan itu tadi Iya. karena di penghujung Hmm, masa pendaftaran ya. mm, mm. Tapi ada nggak temen yang sekelas juga di situ? Mungkin yang barengan di jalur si Mami juga? Eh, ada. Ada. Mm-mm. Sama Keterima juga? iya, keterima juga Oh satu kelas. alhamdulillah. Happy ending ya. Nih Iya. kalau yang sebelahnya Zarina tadi dua orang terpisah tuh. Kalau Zarina sendiri gimana? Ini sekarang skemanya adalah bagaimana menanggapi sebelum itu Zarina si Igni sudah belum? Sudah ya tadi ya? Sudah ya. Bagaimana tanggapan dia? Sekarang kalau dari Zarina. Zarina kan PMDP. Mengapa memilihnya PMDP selain awal buka? Karena saya ngelihat nilai rapot saya lumayan bagus ya Pak. Heeh. Terus Kebanggaan. Rada disombongin nggak apa-apa. Iya. Kan pencapaian kan, Iya. achievement kan itu. Lanjut. terus saya ngelihat persyaratannya itu berapa rasanya lah nilainya. Ada Ada minimalnya. 7 ya minimal ya. Iya. Oh gitu. Terus rapot saya masuk. Terus Heeh. saya daftar itu aja karena ada peluang. Heeh. Terus ada tes. Syaratnya jelas aja kan ya syaratnya. Iya. Apa kalau nggak salah rapot, Rapot. habis itu foto Iya. pasti ya. Kalau ada Ada sertifikat prestasi, kan ya. iya. Nah, prestasi itu tadi itu gimana? Kamu ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, belum Iya, ada. belum ada. Heeh. Akhirnya milihlah PMDP. Iya. Tapi setelah dapat PMDP apakah eh, sudah lebih tenang atau gimana kalau kamu? Belum sih Pak, karena habis itu ada tes kesehatan. Nah, yang saya takutin itu tuh tinggi badan saya. Kan tinggi badan saya nih kayak apa ya, pas gitu Oh nah. gitu. Takutnya di Iya, meteran pas ditarik kurang. iya kurang 1 Tapi senti. strict gak sih yang kayak gitu? Teman saya ada yang 1 senti ya, yang kurang nggak lolos kemarin. Waduh, emang rada-rada juga ya. Nih kalau Nadia gimana? Menanggapi yang namanya PMDP itu sendiri Nadia. Mengapa selain jarak ya. Tadi kalau Nadia kan kasusnya adalah jarak yang terlalu jauh bahkan di luar Kalteng, tapi tetap daftar di Polkes Raya tuh. Tapi mengapa PMDP ini menjadi pilihan? Ngapa? Yang pertama karena tidak ada tes Heeh, tertulis. heeh. Jadi saya daftar ini. Terus ada sebelum daftar itu nyiapin berkas cek kesehatan dulu Pak dari kota asal. Oh gitu. Ya, Mm-mm. setelah lolos seleksi pertama, Hmm. seleksi berkas, ada lagi seleksi kesehatannya. Hmm. Itu saya rada takut sih Pak, seleksi kesehatannya, siapa tahu kan ada masalah apa gitu di Oh tubuh. ya, mungkin ada sakit apa yang kita nggak tahu kayak gitu ya. Hmm. Tapi Nadia spend waktunya berapa lama sih dari pendaftaran hingga pengumuman deh kayak gitu. Pengumuman yang lolos untuk rasanya itu pertama diumumin dulu yang lolos sebelum masuk ke tahap kesehatan kayak gitu ya. Itu total waktunya ingat nggak Nadia berapa lama mungkin? Dari awal mendaftar. Ya dari awal mendaftar hingga yang sampai oh ya kamu dipersilakan untuk lanjut untuk dites kesehatan kayak gimana tuh? Saya daftarnya
tanggal 27 Ingat, Januari masih Pak. ingat. Dia masih ingat dong. Lalu selesainya kapan? Itu kan awal pendaftaran. Terus Eh, saya kira-kira 1 minggu lah untuk menyiapkan semua ah, berkas-berkas. hmm. Dan masih lama sih Pak waktunya penutupan tanggalnya, jadi masih sempat Oh untuk gitu. mengantarkan berkas ke sini. Oh, Berkasnya datang. saya dikirimkan saja Pak. Oh iya. Karena itu kelas 12 masa sibuk-sibuknya. Oh iya betul. Apalagi kalian zaman yang ada UN apa enggak sih? Enggak ada. Udah enggak ada ya? Ah, kenapa? Cerita-cerita yang bagian itu. Gimana? Emang diizinin apa? Kemarin tuh kayak surat sekolah kan apa? Ya, surat rekomendasi sekolah tuh susah juga karena lumayan banyak dari sekolah saya yang daftar ke Poltekkes. Dan Ya, jadi ngantri iya jadi gitu. ngantri. Terus kayak izin keluar untuk ke Poltekkesnya juga agak susah Ya, karena takut sekali kalian di jalan-jalan. Iya betul, jangan-jangan kalian ke Momoyo sini malahan kan. Enggak ke Poltek ke sini, Momoyo di sini kan deket. Gak boleh endorse ya Momoyo ya. Enggak, maksudnya jalan-jalan lah intinya kayak gitu. Itu pengalaman yang menarik ya. Berarti waktunya sekitar sebulan ada? Dari awal daftar kalau yang jalur PMDP hingga dapat ya. Sebulan ya. Itu sudah termasuk sama tes kesehatan itu. Iya, rasanya. Iya. Iya. Oh, Tes lumayan. kesehatannya saat ngantar berkasnya Pak. Itu sudah ada tes kesehatannya. Oh, gitu. Kalau kamu gimana? Beda. Oh, Kemarin gitu. tuh ngantar berkasnya ke Poltekkes ini. Tes Terus kesehatannya? terus tuh kan ada pengumuman lulus tes ini kan. Baru itu seminggu kemudian diumumi ada tes kesehatan, jadi kami ke yang ke situ, ke Kimia Farmasi itu. Oh, Ya. alah. Enggak, kalau Nadia kan dari jauh, Oh jadi dia iya. pas-pas aja, sama aja. Beda perspektif, guys. Oke, itu tadi yang PMDP ya. Dan ada nggak sih kalian nanti deh itu pertanyaan pamungkas saya yang bisa mengadu domba. Nanti aja. Oke, yang dari si Mama gimana tuh? Tadi kan cerita itu yang sudah lewat kan. Kalau dari si Mama sendiri berapa lama jangkanya dari waktu dari daftar sampai ada tesnya nggak sih si Mama tuh? Mama tes Pak. Oh, ada tesnya. Mama tes. Itu dari dari daftar, tes Tes. sampai hasilnya kayak gimana tuh? Kalau dari daftar ke tesnya itu cukup lama sih Pak waktunya. Karena itu kayak kurun waktu sebulan gitu Pak. Oh, Ya, gitu. jadi saya itu kan saya di awal tadi Dua. daftarnya. Terus kayak jadi awal bulan depan itu saya baru tes. Oh, gitu. Ya. Heeh. Tapi kalau untuk ke tes kesehatannya itu kayak cuma beda 1 minggu kalau. Oh, gitu. Susah nggak tes? Itu yang paling penting. Nanti saya tanya juga nih nanti di si Mami itu. Jangan-jangan soalnya beda kan? Kalau saya karena secara garis besar saya lihat ya nggak susah banget. Oh ya, alhamdulillah lah. Emang berarti. Nah, itu dari si Mama. Kalau si Mami sendiri gimana? Mungkin dari Igni, tadi sudah dari Maya. Gimana? Kalau saya kan daftarnya itu kalau nggak salah tuh akhir-akhir si mami yang pertama. Oh, Akhir-akhir. dua kali ya? 2 kali. Oh, pas nih saya undang nih. Ada yang pertama, ada yang kedua. Keren. Gimana tuh? Dan itu juga kan bukan saya mau daftar nih, Ah, karena saya sebelumnya kan getiar dulu kan ah. tempat itu. Hmm. Nah jadi saya tuh nggak cari-cari tempat pendaftaran, terus daftar di situ. Kalau nggak salah tuh seminggu mungkin ya, seminggu sebelum penutupan pendaftaran, terus tesnya. Habis tes itu 2 sampai 3 hari mungkin pengumuman yang buat tes kesehatan. Nah ini yang paling ini banget tuh waktu yang mau tes kesehatan. Di situ tuh kayak waktunya malamnya diumumkan, besoknya langsung tes kesehatan. Oh, Sedangkan gitu. ya waktu itu sedangkan yang dari luar kota tuh sudah banyak yang pulang gitu. Jadi Oh, mereka ada yang alah. banyak dari teman-teman yang ketemu di chat itu di grup situ, Ah. yang katanya ya Allah kenapa nih tiba-tiba banget katanya gitu. Jadi hari itu juga langsung ada yang sampai malam itu juga yang langsung ke Palangkaraya. Oh, Karena kalau nggak salah alah. tuh dibagi 3 sesi, ada yang gizi, ada yang perawat, ada yang bidan. Oh, mungkin itu ya yang bikin jadi rada-rada apa ya, kayak mendadak kayak Ya, gitu mendadak. ya. Tapi bukannya semuanya ada informasinya ya, kayak kapan-kapan gitu. Ya, kalau kemarin kita mendadak malamnya Oh, gitu ya. diumumin gitu, besoknya langsung tes kesehatan.
Ya, saya berdoa ya, mungkin itu bisa diambil pelajaran juga untuk yang saat ini ya, agar bisa lebih tepat waktu dan semuanya terjadwal ya. Dan yang paling penting mahasiswanya sendiri juga harus lihat ya jadwalnya, Iya. jangan-jangan salah lagi. Kalau kamu gimana? Kalau saya Ini kan kan yang pertama nih, ini yang ya, kedua nih. awalnya itu kan si mami itu cuman sampai ya sesi Saya satu satu, aja. Terus tuh waktu pas selesai mereka yang si mami satu, pas saya cek lagi ternyata di webnya tuh ada lagi si mami dua. heeh, Terus ya udah pas mau penutupan itu baru daftar. heeh, gitu ya. Eh, terus tuh ngisi berkas, upload nggak banyak banget sih Pak, yang diupload. Terus tes tertulis dulu 2 hari nunggu, terus lolos berkas, lolos tes Hmm, tes tertulis, hmm, sama kayak mereka juga yang hmm. malamnya pengumuman, besoknya langsung tes kesehatan juga. Oh gitu. Tapi kalau yang cuma di wilayah Palangkaraya sih kayaknya lebih mudah ya, karena bisa apa ya, untuk aksesnya lebih cepat kayak gitu dibandingkan dengan yang di luar kota. Oleh karena itu stay tune. Nah, ini hampir sama semuanya. Dari segi bagaimana kalian telitinya membaca informasi pendaftaran. Kayak gimana? Apakah kalian ada punya cerita atau pengalaman di mungkin lingkungan kalian yang terkendala terkait syarat administrasinya kayak gimana tuh, ada nggak? Misalkan awalnya, loh, bukannya rapotnya harus dilegalisir atau enggak, harus yang kalau si mama kan yang di PMDP kan harus legalisir rapor apa enggak harus ya. Nah, gimana tuh ceritanya, berarti memang legalisir rapot kalau di tempat PMDP begitu. Untuk PMDP kami legalisir rapot dari Mm-mm. semester 1 sampai semester 5. Plus surat rekomendasi dan Surat rekomendasi oh, dari dan sekolah. tapi kalian berarti secara umum membaca semua kan peraturannya kan? Karena saya dengar kemarin ada beberapa yang pendaftar itu dia bolak-balik kayak gitu. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ah, oleh karena itu saya harap teman-teman yang mau daftar di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya pastiin dulu semua berkasnya ya. Entah itu foto bermasalah nggak sih? Kalian diminta bawa foto nggak? Ada ya. Merah. Nah, latar merah, latar biru, ukuran kayak gitu ya. Habis itu nilai rapot yang dilegalisir apa enggak, difotokopi apa enggak, kayak gitu-gitu. Habis itu ah, oh ya, heeh. Pres sertifikat itu kalau yang Prestasi. PMDP ya. Oh gitu. Iya. Wah, nah menarik tuh. Gimana tuh? Kalau Jadi, zaman saya itu pasti mamanya itu juga bisa menyelipkan sertifikat. Jadi mungkin itu oh, untuk yang kayak saya setelah yang ah, PMD itu jadi ah, bisa lewat si mama tuh. ah. Jadi saya itu juga ada upload sertifikat, tapi saya anunya lewat si mama. Oh Apa gitu. pendaftarannya? Penjaringannya, Iya, pendaftarannya. Ada sertifikat waktu daftar kalau ada Mbak gitu. saya. Apa tuh? Sertifikat apa tuh? Saya jadi waktu itu duta-duta gitu, Pak. Duta-duta. Sama saya Duta-duta tuh ada, achievement dong. Berarti apa, ya, duta apa tuh? waktu itu saya sempat jadi duta perpustakaan daerah Oh, wow. waktu itu soalnya ada range tahunnya gitu Pak. Saya Hmm. cuma 3 tahun, tapi itu tuh bukan waktu saya kelas 3. Waktu saya Hmm. baru kelas 1 SMA, saya tuh kan mikir itu bisa nggak ya dimasukin, Ah. jadi asal masukin aja, yang Oh. penting ada gitu, jadi buat Ah. pelajaran untuk teman-teman yang mau Ah. daftar nanti, yang Lakukan penting ada achievement gitu juga ya. ya. Jadi ada yang dipunya. Kalau memang ada sertifikat ya lampirkan karena itu Ya begitu achievement dari masing-masing ya, toh. walaupun yang kayak saya ada juga yang kayak sebagai peserta kayak gitu, Ah. tetap ada kan ada yang Ah. sertifikatnya itu saya masukkan juga Oh seperti gitu. itu. Biar nanti seleksi lah di atas Iya kayak kayak gimana gitu, yang benar terbaik Pak. ya. Mm-mm. Ada lagi yang mungkin daftarnya sampai sertifikat juga, yang si mama sama PMDP ya berarti ya. Oh. Ini mumpung masih buka nih pendaftaran si mamanya ya. Jadi bisa teman-teman nonton. PMDP, deng, sorry, PMDP masih yang paling buka sekarang. Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya. Dapat info masuknya dari mana? Masing-masing aja, ini singkat. Dari mana? Sekarang dari Nadia deh, Nadia, gimana? Saya dari akun Instagramnya podcast saya. Oh, dari akun Instagram. Menarik ya. Di saat apa tuh tiba-tiba muncul tuh? Di saat saya lagi coba lihat lihat kampusnya, terus ternyata ada dibuka pendaftaran PMDP podcast Oh saya. gitu. Tahu Polkes Raya dari mana berarti? Kan
ini spesialnya Nadia karena dia saat itu kan posisinya bukan di Kalteng ya. Jadi kita tanya tuh kenapa tuh? Gimana tahu? Ya saya sudah browsing semua kampus. Ah, Saya minatnya di Gerimakes gitu Pak. hmm. Ternyata di Palangkaraya ada Poltekkes. Akhirnya dipilih lah Akhirnya dipilih Poltekkes. Poltekkes. Walah. Dan itu melalui Instagram ya berarti Ya, tahu. melalui Instagram. Kalau yang lain ada yang di luar Instagram mungkin? Apa? Tahu? FYP TikTok. Hah? Serius? Beneran ada Pak. Waktu itu jadi Eh, ada kakak tingkat lewat, cantik cantik banget. Jadi beneran kayak pakai baju bidan yang mereka buat dinas. Terus kok kayak kenal kampusnya mau Pak, tapi mereka fotonya di dalam. Oh, Kebetulan waktu gitu. itu saya lagi di Palangkaraya. Lewatlah situ Pak. Oh, lewat depan Iya. kampus. Oke. Terus tanya ke kakak, ini kampus apa kak? Gitu. Itu tuh Polkes yang Poltek Kesehatan katanya gitu. Oh, gitu. Terus habis itu, maka saya kira itu kampusnya cuma ini, yang ini, yang besar-besar Oh, itu ya Pak. ya Nah, ya. kalau situ kan kayak nggak terlalu kelihatan yang Ah, depannya itu, cuman ah. kayak gedungnya bagus kayak Ah, gitu. ah, Terus ah. habis itu saya cari-cari, tapi nggak ketemu karena saya nggak buka IG. Saya kira Oh. nggak terlalu anu juga kan waktu itu IG. Ah. Terus saya akhirnya tiba-tiba scroll TikTok, muncul dari Oh. podcast sayanya, akunnya. Awalnya Oh, dari gitu. kakak tingkat Ah, yang ah. foto-foto pakai baju Oh, seragam, menarik ya. lanjut ke tiba-tiba FYP yang podcast sayanya, Oh, akunnya. Itu gitu. waktu itu ada kakak tingkat yang lagi promosi gitu Pak, buat video promosi, terus dibuka apa jalur pendaftaran gini baru tahu IG-nya. Seperti Oh, itu. alah. Berawalnya justru dari TikTok. Kalau yang lain gimana? Ini yang orang tua. Sekarang yang orang tua kita dengarkan nih menarik nih. Silakan, Igni, gimana? Dari orang tua tadi Pak, Heeh. kan yang nawarin kan orang tua, jadi yang dari infonya orang tua. Oh, gitu. Jangan-jangan orang tuanya Mbak Igni yang nonton YouTube atau TikTok atau IG. Atau mungkin orang tuanya Igni sering lewat sini mungkin atau gimana? Di rumahnya kan di dekat sini Pak, di Geobus itu. Oh, Jadi sering lewat alah. sini Pak. Ini mah berarti Igni ini warlock nih, warga lokal. Oke ya. Sekarang saya minta semuanya bikinlah suatu pernyataan atau gambaran apa yang ingin diucapkan terkait Polkes Raya itu sendiri seperti apa sih sebenarnya? Kampus Polkes Raya dari segi institusi pendidikan itu seperti apa? Kalau menurut saya ya, Polkes Raya itu profesional sih. Karena isinya semuanya orang-orang ya itu kayak mau dari gizi, bidan, dari perawatan apalagi ya. Semuanya orang-orang penting di Kalteng kayaknya tahu lah. Salah satu yang diperhitungkan. Gimana kalau yang lain? Mau sekarang dari Zahrina kita dengar agak ke tengah nih Zahrina. Gimana Zahrina? Kalau menurut saya Polkes Raya mendunia. Mending ya. Karena Emang ya sesuai, karena ya, karena sekarang sudah mulai gencar mendunia, ya. ya. Berarti yang di kepala dia memang itu. Oke, lanjut. Kalau yaudah deh Igni lagi deh, nggak apa-apa. Kita ke tengah dulu nanti ke pojok kita. Habis ini si Maya tuh gimana? Satu kata untuk Polkes Raya. Kalau saya profesional dia mendunia. Keren. Keren. Keren gimana tuh? Itu Penasaran. tadi yang sampai lulusannya bisa bekerja di luar negeri. Oh gitu. Keren ya. Kalau Maya, Luar biasa. kenapa luar biasa? Apa yang luar biasa Polkes Raya? Kalau lulus tuh misalnya cari kerja tuh kayak lulusan Poltekkes gitu. Oh gitu. Jadi luar biasa aja ya di Iya. pandangan orang ya. Iya. Alhamdulillah, good lah berarti. Terakhir Nadia masih ada. Nadia dulu deh. Gimana Nadia? Kalau Nadia gimana? Nanggapi satu kata untuk Polkes Raya tadi. Terhebat. Terhebat. Kenapa yang dipilih itu? Karena menurut saya podcast saya tuh untuk segi pengajarnya tuh hebat-hebat gitu Pak. Ada yang dari lulusan, ada yang lagi kuliah di luar negeri dosennya Pak. Betul. Jadi Oke, terhebat. Penutup, series. Gimana series? Mantap. Apa tuh mantap? Mantap tuh gimana series? Dari segi infrastruktur, Ah, pendidikan, tenaga pendidik. pendidiknya semuanya mantap. Oke. Profesional, keren juga. Menutup semuanya ya kata mantap ini ya. Benar. Oke, terima kasih
Sebenarnya, oh iya sebelum terima kasih saya ada sedikit video. Nanti teman-teman juga bakalan salah satu testimoni pendaftar akan saya lampirkan di video ini ya. Silakan tonton dulu ya yang ini. Halo, selamat sore Mbak. Hai, selamat sore. Boleh tahu namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Marceli Tarasati. Saya Oh, dari SMA Negeri 1 Palangkaraya. oke. SMA Negeri 1 Palangkaraya. Panggilannya apa berarti? Seli. Oh, Mbak Seli. Mbak Seli, saya mau nanya. Mbak kayaknya tadi daftar PMDP ya? Iya, benar sekali. Oh, jalur jalur maksudnya daftarnya PMDP gitu. Iya. Apa yang buat Mbak tertarik untuk daftar di Polkes Raya, Mbak? Sebenarnya saya tertarik karena melihat dari lingkungan keluarga lebih tertuju ke kesehatan. Dan lebihnya kakak saya juga D4 di sini, D3 di sini. Oh, D3 kebidanan. di sini. Jadi ngelihat kayaknya ada minat gitu. Oh, untuk gitu. Lebih. Mengikuti jejak kakak ya. Iya. Tahu dari mana sih Mbak info pendaftaran dan segala macamnya, Mbak? Kalau saya tahu dari web Instagramnya. Oh, dari web Instagram. Kalau misalkan nih persyaratan dan semua aturan itu taunya dari mana? Dari di situ di dalam web tuh udah dijelaskan bagaimana persyaratannya, bagaimana cara-caranya. Kalau untuk pertanyaan yang lain bisa kita tanyakan ke sesama teman. Oh, jadi teman Mbak juga ada yang daftar Iya. di sini. Walah. Kalau boleh tahu ada kesulitan nggak Mbak ngumpulin berkas atau apa gitu? Mungkin ada beberapa yang salah paham, mungkin kurang mengerti maksudnya. Salah paham gimana tuh? Maksudnya kayak harus dilegalisir lagi gitu. Oh, gitu. Saya kira di copy saja gitu. Oh, gitu. Mungkin ada kendala Mbak selama proses pendaftaran sampai mungkin sampai saat ini kan masih proses pendaftaran nih. Ada kendala nggak sebenarnya? Mungkin kemarin sempat ngupload beberapa berkas itu karena jaringan. Oh, gitu. Terus juga karena mau libur kan, jadi buru-buru untuk sebelum pendaftarannya tutup gitu. Mbak tahu nggak pendaftarannya tutupnya kapan? Tanggal 16 Februari. Oh, 16 Februari. Oh, berarti Mbak ini sangat prepare sekali ya berarti ya. Saya doakan yang terbaik buat Mbak. Dan terima kasih sudah mau berpartisipasi ya. Namanya Mbak siapa tadi? Lupa. Mbak Seli. Oke. Thank you. Salam untuk penggemar ya, Mbak ya. Dadah. Ya itulah tadi cuplikan dari video salah satu pendaftar PMDP dia. Dia dari SMA lokal di sini. SMA berapa? SMA 1 Palangkaraya. Wah, terima kasih SMA 1 Palangkaraya tuh. Sudah ngizinin masih siswanya. Tapi dia posisinya saat itu sih bilangnya pulang sekolah. Loh, emang dia izinin? Ya diizinin, Pak. Tadi sudah bilang pamitan sama orang tua katanya gitu. Jadi dia mampir dulu baru berangkat pulang. Dia naik motornya Honda Beat dan saya lihat enggak saya tahu karena apa, salah satu bagian kan ada air pembuangannya itu agak ke bawah gitu, mau saya tegur saya bingung, cuman orangnya tuh ramah banget itu kelihatan kan, orangnya ramah banget dan ternyata ekspresif kayak gitu, menarik banget buat diajak ngobrol. Itu nanti kalau keterima di sini saya ajak aja deh sekalian, nanti kita tanya sekarang kan kamu udah masuk nih. Nah, ngomong-ngomong, apakah yang disampaikan dia tuh teman-teman ngerasain juga, mulai dari pendaftarannya yang mudah, apa kendalanya cuma di jaringan dan lebih banyak kayak itu, kayak gimana menurut kalian, ada nggak? Mudah kalau saya. Mudah ya, Iya, mudah. semua informasinya lengkap ya. Dan termasuk di situ dia bilang ada seperti ceritanya Mbak Zahrina tadi ya, dia juga kelompokan ternyata dan saling tanya di situ untuk menjawab. Tapi infonya kayaknya waktu pendaftar yang sudah mendaftar itu diminta masuk grup, ada ya sepertinya. Ada apa? Nah, apakah grupnya responsif? Bagaimana suasana di grup itu untuk tanya Rame jawab? banget. Rame banget, kayak gimana tuh? Ramenya gimana tuh? Soalnya kayak misalnya dia nanya, terus nanya lagi gitu Pak. Oh, Iya, Rio. oh gitu. Kayaknya memang harus dibikin nggak sih? Atau malas baca sih mereka, mungkin Iya, scroll di atas ya malas, kayaknya ya. Scroll atas. Oh, itu pakai apa? Platform apa? WhatsApp, grup? WhatsApp ya. Respon nggak yang ngejawab dari Polkes Rayanya sendiri? Gimana? Kalau dari adminnya kadang bisa slow respon, mungkin karena kesibukan lainnya. Terus karena chatnya banyak yang numpuk.
Terus tuh yang ditanya itu aja. Hmm. Yang paling banyak apa pertanyaannya biasanya? Yang paling ingat? Pakai baju apa? Itu kalau pas Tesnya baju wawancara. apa? Oh Tesnya gitu. baju apa? Heeh, Besok heeh. wawancaranya jam berapa sih? Sama siapa wawancaranya? Gedungnya di mana? Gedungnya gimana? By the way, nah sekarang saya balik sekarang. Apakah semua informasi itu sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya atau ada tertulisnya kayak gitu? Ada gimana? Sudah semua. Ada dari Sudah semua aspirasi. ya. Semua. Berarti mereka cuma Karena chatnya tenggelam. Meramaikan grup aja. saya mau bilang kata-kata Nadia kurang literasi. Tapi dalam hati saya emang masih anak-anak SMA ngerti literasi saya bilang gitu. Enggak, mungkin kurang kurang aware terhadap informasinya itu ya. Mungkin saking Tapi panik. semuanya infonya lengkap ya berarti Iya, ya. lengkap. Oh. Nah, jadi tapi penting nggak bikin grup yang kayak gitu menurut kalian? Penting. Penting banget. Soalnya- Emang ada kendala kah kalau misalkan nggak ada grup itu? Sebenarnya tuh yang membuat penting tuh kan misalnya di websitenya nih kadang kan ditutup tuh. Hmm. Kalau kita masuknya tuh kan nggak sembarangan bisa masuk websitenya. Nanti ditanya kayak misalnya dia nanya, ini grup ini emang websitenya gangguannya kayak gitu. Jadi Oh, untuk nanya konfirmasi gitu aja, misalkan konfirmasi, ada kendala kayak ya. gitu. Biar mungkin nggak ngechat adminnya satu-satu. Jadi ngechatnya di grup. Jadi adminnya Betul. jawabnya cuma satu pertanyaan aja. Jadi Iya. yang lain nggak perlu nanya lagi kayak gitu. Tapi realitanya tapi masih ya ada realitanya seperti mahasiswanya yang itu. kayak gitu. Ada yang dari nggak di grup itu ada yang dari jauh juga mungkin yang wah saya jauh nih harus putar balik kayak gitu ada nggak? Ada nggak yang kayak gitu mungkin? Nggak ada ya mungkin ya. Oh banyak. Banyak saya aja Oh. waktu itu kayak gitu juga. Oh alah. Tapi dengan adanya grup itu tadi sebenarnya memudahkan kalian untuk bisa mendapatkan info terbaik ya, apalagi untuk persiapan kuliah. Apa? Nah, ini pertanyaan yang usil dari saya. Masih ada di grup yang itu? Serius masih? Masih Pak. Dan masih aktif apa enggak? Enggak. Kadang Kadang aktif. nanyain kunci Kalau naik motor, kelas, helm hilang, plat Astagfirullah. lepas, kayak gitu Pak. Saya motor baru hilang. Plat sangat informatif ya. Iya, Mungkin bisa dipelihara tuh jadi paguyuban tuh, paguyuban angkatan pendaftaran ini. Tapi itu apakah pendaftarannya campur antara grup WhatsApp yang PMDP dengan oh beda-beda. Beda, tapi ada grup yang menyeluruh menyeluruh. menyeluruh dari PMDP, dari si Mama, si Mami ada grupnya juga. Wah, itu jadi grup angkatan tuh berarti tuh enak tuh. Cari aja nanti kepala ketua angkatannya tinggal biar angkatan 2000 berapa nih? Kalian tuh 2003 ya. Weh, semangat. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kita ngobrol ngalur ngidur terkait bagaimana dunia perkuliahan dan apalagi ini menyambut jadwal PMDP. Saya takut salah. PMDP itu terakhir dibuka dari kapan ya? Ya lupa lagi. Tapi yang jelas terakhir PMDP adalah tanggal berapa? Ini saya takut dimarahi juga nih. Wait. Tapi kalian sendiri gimana? Kedepannya di Polkes Raya makin keren kan ya? Apalagi sekarang kita punya yang namanya aula. Dan sekarang aulanya bisa disewa loh. Ya, disewa ya. Jadi disewa ya, sangat to the point ya. Saya kayaknya buka di Instagram. Nah nih, thank you ya. Jalur PMDP atau prestasi 15 Januari sampai 15 Januari sampai 16 Februari. Oh, ternyata ada RPL ya. RPL di kebidanan ada ya, di Kerawatan juga ada. Ada deh, SPR ada. 15 Januari sampai 7 Juni. Si Mama dan si Mami, si Mama mulai Maret dan si Maminya juga mulai Maret, tapi kalau yang si Mama selesainya 3 Mei. Kalau si Mami 7 Juni. Nanti saya tampilin di situ. Nanti bisa dibaca aja ya. Pendaftarannya online terpusat dan nanti ada adminnya di situ yang kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada kendala dan segala macam silakan ditanya. Infonya ada di mana? Ada di webs, ada di Instagram. Instagramnya namanya Poltekkes Palangkaraya ya. Nama Instagram Poltekkes Palangkaraya. Nggak ada Kemenkes, Poltekkes Palangkaraya. K-nya double ya? Nah, K-nya double. Poltekkes Palangkaraya. Dan di situ semua infonya lengkap. Bahkan di situ ada grupnya juga tempat di teman kalian nanti dan itu grup yang berharga ya.
Karena nanti kalau ada hilang kunci, hilang helm, platnya copot dan segala macam bisa info di situ. Atau ada dana, nggak ada masalah pemilu kan di grup itu. Nah, Aman. kali aja. Ini kita tag di tahun-tahun pemilu nih. Jadi saya sekalian aja nanya. Kalian milih gak sih? Milih. Sudah milih? Nadia bisa milih? Nadia kan dari luar kota nih. Gimana tuh? Enggak. Kenapa kalau nggak bisa? Saya di luar kota Pak, KTP-nya domisili Pangkalan Bun. Oh gitu. Nggak ngurus. Kalau Nadia gimana? Sama? Sama. Aduh, sayang. Kayaknya masih bisa sih. Nanti datang aja deh ke TPS paling jam 12-an. Kayaknya iseng-iseng sepi gitu. Ya udah masukin aja. Coba aja ya. Saya waktu di 2019 kemarin di Surabaya juga gitu kok. Cuma bawa KTP. Tapi enggak yang dicoblos cuma presiden doang. Enggak yang lain-lain enggak. Saya enggak kampanye ya, tenang. Hampir. Enggak ya, enggak ya. Enggak ada anu nih, enggak ada kampanye. Jadi aman ya. Yang paling penting semoga mahasiswa di sini memilih sesuai hati nurani yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Apalagi kalian kan ini umur berapa sekarang? 19 20 lah, let's say 20 lah. 20 tambah ke 45 berarti berapa tahun lagi? 20-an lagi kan? Berarti anggapannya kalian di usia matang 40-an juga. Saya sudah lebih senior nih, 50-an gitu. Dan itu kalian harus bisa menentukan dengan lebih bijak ya. Itu penutup tentang pemilu kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.